wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifa, kelas C7. Baiklah, saya akan melakukan penata laksanaan atonia uterus, yaitu dengan cara melakukan KBI, KBE, dan KAA. Persiapan yang dilakukan sebelum tindakan, kita harus mempersiapkan persetujuan terhadap pasien dan persiapan alat-alat penolong. Adapun alat yang perlu disiapkan yaitu APD, sarung tangan steril 2 pasang, partuset, kasa steril, infuset, kemudian RL, spuit, kateter, ergometrin, oksitosin, misoprostol, cairan klorin, dan sphygmomanometer. Kemudian setelah kita menggunakan APD, maka selanjutnya yaitu kita memakai handscoon steril yang sudah disiapkan tadi. Sebelum melakukan tindakan KBI, KBE, dan KAA, kita melakukan masase terlebih dahulu. Melakukan masase uterus kurang lebih 15 detik. Karena setelah dilakukan masase, uterus masih tidak berkontraksi, maka kita lakukan pengecekan pada daerah vagina ibu. Pastikan tidak ada stosol dan tidak ada sisa plasenta atau selaput plasenta. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata uterus masih tidak berkontraksi, maka kita periksa kandung kemih dengan cara masukkan kateter untuk mengosongkan urin yang ada. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengeluaran sisa urin, ternyata masih tidak berkontraksi, maka kita lakukan kompresi bimanual internal, yaitu maksimal 5 menit. Dengan cara memasukkan tangan kita secara obstetri sampai fornik anterior. Kemudian letakkan tangan pada fornik anterior, kemudian tekan dinding anterior uterus, sementara telapak tangan kiri kita letakkan pada dinding belakang uterus bagian luar. Menekan dengan kuat dinding belakang uterus ke arah kepalan tangan dalam. Kemudian tetap berikan tekanan pada uterus. Kemudian kita lakukan evaluasi, yaitu jika uterus berkontraksi, maka lanjutkan KBI selama 1-2 menit dan keluarkan tangan secara perlahan dari vagina dan lanjutkan dengan pengawasan kala 4. Tapi jika uterus tidak berkontraksi, maka anjurkan keluarga untuk melakukan KBE. Kemudian mengajarkan keluarga untuk melakukan kompresi bimanual eksternal, yaitu letakkan genggaman tangan kanan pada dinding depan uterus, kemudian letakkan tangan yang lain pada dinding abdomen, yaitu tepatnya di belakang korpus uteri. Usahakan memegang bagian belakang uterus seluas mungkin, dan lakukan penekanan uterus di antara kedua tangan untuk melakukan kompresi pembuluh darah di dinding uterus. Sementara keluarga pasien melakukan KBE, maka bidan mengeluarkan tangan secara perlahan dan melepas sarung tangan DTT untuk mempersiapkan obat-obatan serta infus. Tambahkan ergometrin sebanyak 2 mg, kemudian suntikan kepada ibu secara IM. Pastikan pasien tidak memiliki riwayat hipertensi dan riwayat jantung, atau menggunakan misoprostol sebanyak 600-1000 mg secara total. Kemudian lakukan infus. Kemudian patahkan ampul sebanyak 20 unit untuk didrip ke dalam larutan RL 500 cc. Habiskan RL secepat mungkin. Kemudian menggunakan sarung tangan steril kembali untuk melakukan evaluasi. Jika uterus berkontraksi, maka lanjutkan pengawasan kala 4. Tetapi jika uterus tidak berkontraksi, lakukan rujukan, kemudian lanjutkan infus RL 500 cc yang sudah didrip oksi sebanyak 20 unit oksitosin. Habiskan cairan per jam hingga tempat rujukan atau hingga menghabiskan 1,5 liter infus. Kemudian sambil lakukan kompresi aorta abdominalis, yaitu dengan cara raba palpasi arteri femoralis pada lipatan paha dengan menggunakan tangan. Kemudian, kepalkan tangan yang lain dan tekan pada umbilikus ke arah kolumna vertebralis dengan arah tegak lurus. Setelah itu, bila kompresi benar, tangan yang meraba arteri femoralis tidak merasakan palpasi. Tapi, jika perdarahan berhenti, pertahankan posisi tersebut. Kemudian minta asisten untuk membantu melakukan masase uterus sampai kontraksi uterus baik dan lakukan KBE. Demikianlah untuk penanganan penata laksanaan
makanan atau Nia Uteri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.